permasalahan yang ke-8 ini masalah aplikasi turunan ya. Aplikasi turunan fungsi aljabar. Jadi ceritanya gini. Diketahui grafik fungsi fx sama dengan px kuadrat tambah p kuadrat x tambah 4. Nah ini jelas ini adalah fungsi parabola. Dan dikatakan parabolanya terbuka ke atas. Kurang lebih nanti sketsanya seperti ini ya. Nah ini kita sketsakan dulu aja supaya jelas. Nah ini ya kurva parabola dia membuka ke atas seperti ini nih. Ini yang namanya parabola yang membuka ke atas. Nah, grafik fungsinya memiliki persamaan fx atau bisa kita gantikan jadi y aja. Fx di sini kita gantikan jadi y. Y sama dengan px kuadrat, kemudian ditambahnya dengan p kuadrat x, kemudian tambah 4. Nah, ini adalah persamaan fungsi parabolanya. Ini masih dinyatakan dalam P. Dan karena parabola ini membuka ke atas, ingat ya, ini ciri khasnya. Untuk parabola yang membuka ke atas itu nantinya nilai A-nya, A itu adalah angka di depan X kuadrat, dia haruslah positif. Artinya yang P ini nih, ini haruslah positif atau lebih besar dari 0. Nah, nantinya si grafiknya adalah parabola yang membuka ke atas. Ya, kalau si P di sini negatif, lebih kecil dari 0, nanti parabolanya dia membuka ke bawah. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi membuka ke atas itu nanti nilai P di sini atau angka di depan X kuadratnya, dia haruslah positif. Positif itu artinya P-nya lebih besar dari 0. Paham ya? Nah, kemudian ada garis yang menyinggung si grafik fungsi parabola ini nih. Ini kalau kita sketsakan, nah ini kita coba gambarkan aja ya, sketsa garisnya ya. Garis yang menyinggung si kurva parabola ini. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Garis yang kita gambarkan warna merah. Nah, katakanlah dia menyinggung ya, menyinggung si kurva parabola ini di suatu titik singgung tertentu. Nah, ini ya, ini ibarat titik singgung ya. Nah, di titik singgung itu nilai X-nya sama dengan 2. Jadi di sini X-nya 2, nah Y-nya kita nggak tahu berapa. Ini jadi 2, sekian. Nah, kemudian si garis singgung kurva parabola ini dikatakan tegak lurus. Ya, tegak lurus dengan garis yang lain, berarti ada satu garis lagi nih yang tegak lurus dengan si garis singgung ini. Coba kita gambarkan garis lainnya, ya kita ilustrasikan dulu. Nah ini tegak lurus ya. Oke, jadi garis yang biru ini dia nggak menyinggung si kurva parabola, tapi dia tegak lurus dengan si garis singgungnya. Ya, garis yang menyinggung si kurva parabola ini. Ya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, garis yang warna biru ini yang tegak lurus dengan garis singgungnya memiliki persamaan. Nah, ini persamaannya ya, persamaan garis yang digambarkan warna biru. X ditambah 12Y kemudian tambah 3 ya. Di sini sama dengan 0. Nah, kemudian gini. Jika titik balik fungsi tersebut adalah A, B. Yang namanya fungsi parabola dia punya titik balik. Di sini titik baliknya titik balik minimum. Nah, posisi di sini. Ya, dan koordinatnya adalah ini dimisalin dulu A, B ya. Nah, nanti setelah kalian menemukan koordinat dari titik balik ini, nilai A dan nilai B-nya, kita akan mencarikan nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Jadi ilustrasikan dulu aja supaya kebayang ya apa yang harus kita lakukan dari ilustrasi ini. Nah, jelas ini kalau kita lihat ada satu garis ya yang warna merah ini menyinggung suatu kurva parabola. Ini konsep turunan. Ya, garis singgung suatu kurva lengkung ya. Ini kurva parabola termasuknya kurva lengkung. Disinggung oleh suatu garis tertentu. Kita mengetahui bahwa gradien garis singgung atau M di sini itu adalah turunan pertama. Nah, turunan pertama dari si kurva lengkung yang disinggung oleh garisnya. Nah ini ya turunan pertama dari si kurva lengkung ini. Ya kurva dari fungsi parabolanya nanti kelihatannya akan kita turunin. Nah cuman ini kelihatannya yang M di sini ya. Gradien yang garis singgung ini yang warna merah. Kelihatannya bisa kita carikan dulu nilainya. Bisa. Dengan menggunakan data, nah ini.
garis yang warna biru ya. Garis yang warna biru dikatakan tegak lurus dengan garis yang warna merah. Nanti dua garis yang saling tegak lurus ada hubungan dalam gradiennya. Nah, untuk yang garis yang biru ini bisa kita hitung gradiennya atau kemiringannya ya. Nanti disimbolkannya dengan M. Nah, kemiringan atau gradien dari garis yang warna biru bisa dirumuskannya dengan min A per B. Di mana A itu adalah angka di depan X. Nah, ini 1 ya. Ini kalau nggak dituliskan. Sedangkan B itu angka di depan Y. Sehingga gradien dari garis yang warna biru ya min A. A-nya itu adalah 1. Min 1 per B-nya yang 12 ini. Min 1 per 12. Nah, ini adalah gradien dari garis yang warna biru. Nah, sehingga gradien dari garis yang warna merah nih yang menyinggung ya si kurva parabola ini, kita mengetahui dua buah garis yang saling tegak lurus, nanti gradiennya itu adalah saling berkebalikan dan lawannya. Ya, jadi nantinya untuk menentukan gradien yang warna merah nih, gradien garis yang warna merah ya. Ini kita kasih namanya M1 aja. Yang warna merah katakanlah ini M2. Nah, M2-nya ya gampang. Dari yang M1 kita tinggal balikin aja dan diganti tanda nih. Ini kalau min ini jadi plus dan ini dibalikin. Jadi M2-nya ya 12. Selesai. Ya, jadi dua garis yang saling tegak lurus nanti gradiennya itu saling berkebalikan dan lawannya. Ya, lawan dan kebalikan. Ya, lawan itu bicara tandanya. Kalau di sini min ini jadi plus. Kebalikan ya ini dibalikin aja sih. Pecahannya ya, yang tadinya 1/12 ya jadi 12 per 1. Paham ya? Atau M2-nya 12. Nah, yang 12 ini kita bisa taruh di sini tadi ya. Oke, gradien garis yang menyinggung kurva lengkung adalah turunan pertamanya. Nah, ini gradien garis singgungnya udah ada yang 12. Kita taruh sini. Nah, ini 12. Sama dengan turunan pertama dari si kurva lengkung. Nah, yang ini nih. Ini kita turunin. Ya, harus sudah mahir nurunin ya. Pangkat kali ke depan, 2 kali P ya. 2 kali P. Nah, nanti si variabel X-nya pangkatnya kurangi 1. Ya, 2 kurang 1 ya 1. 2PX. Kemudian ditambah, nah ini yang X di sini kan ini pangkat 1. Satunya nanti kali ke yang P kuadrat ya. Ini dianggap koefisiennya P kuadrat. Ya, P kuadrat aja nanti dikali X pangkat 0. Ya, X pangkat 0 itu 1. Ya, jadi cukup kita tuliskan P kuadrat. Nah, untuk yang 4 bilangan biasa ini ya, plus 4 diturunin tuh 0. Ya, bilangan diturunin 0. Nah, kita mendapatkan nih, ini satu persamaan bentuknya seperti ini. Dan untuk X-nya ini kita bisa gantikan dengan angka 2 ini nih. Karena kan tadi garis merah ini yang menyinggung kurva lengkung. Di titik singgungnya nilai X-nya adalah 2. Nah, yang 2 kita bisa substitusi ke sini. Bisa ya, sehingga persamaannya ini menjadi 12 sama dengan, ini 2 kali 2 ya, tadi X-nya kan 2, 2 kali 2, 4, 4P jadinya, 4P, kemudian ditambahnya dengan P kuadrat, ini kalau kalian lihat, muncullah sebuah persamaan kuadrat. Ya, dengan variabelnya variabel P. Nah, nanti yang ruas kiri nolin aja yang 12 ya, 12-nya pindah ruas maksudnya. Nah, nanti P kuadratnya kita tulis dulu, yang bentuk kuadrat ditambah 4P, kemudian 12 pindah, ini jadi min 12. Sehingga dari sini tinggal kita faktorin, kita bisa hitung nilai P-nya. Paham ya? Nanti ini faktorin aja seperti ini. P dengan P dipastikan angkanya 6 dan 2. Dan ini positif 6 min 2 ya. Supaya positif 6 min 2 itu jadi positif 4. Dikaliin dia min 12. Dari sini kita dapat dua nilai P. Yang pertama P plus 6 sama dengan 0. Sini P-nya adalah negatif 6. Kemudian yang P min 2 juga ya. Kita buatkan sama dengan 0. Di sini dapat nilai P-nya sama dengan 2. Hati-hati. Tadi P yang dimaksud untuk kurva parabola yang membuka ke atas. Nah, ini nilai P atau angka di depan X kuadratnya. Dia haruslah positif atau lebih besar dari 0. Artinya yang negatif 6 ini nggak memenuhi ya. Nanti gambarnya nanti harusnya membuka ke bawah kalau P di sini negatif. Ya, kalau membuka ke atas, P-nya harus positif. Nah, yang memenuhi itu yang ini. Bahwa nilai P-nya adalah 2. Sehingga si ini ya, fungsi parabola ini memiliki persamaannya nih. Setelah kita mendapatkan nilai P-nya, Y sama dengan, nah P-nya langsung gantikan dengan angka 2 ini nih. 2X kuadrat, ya kita tuliskan ulang, ini persamaan
kurva parabolanya, ditambah P kuadrat X. Ya, tadi P-nya 2, ini 2-nya dikuadratin. Jadi 4 ya. Ditambahnya dengan 4X, kemudian tambah 4. Nah, yang jadi pertanyaan, tadi kita diminta menentukan koordinat titik balik. Ya, di sini ini titik baliknya titik balik minimum. Nah, ini konsep turunan lagi. Untuk menentukan titik balik minimum, turunan pertama dari si kurvanya nih. Kurva yang mau kita carikan ya ini, titik balik minimumnya. Turunan pertamanya dia harus sama dengan 0. Ya ini kita turunin lagi. Ya ini jelas jadi 4X ditambah 4. Dia sama dengan 0. Dari sini ya kita dapat dong nilai X-nya. 4X sama min 4. X-nya adalah min 1. Ya ini koordinat titik baliknya X-nya tuh min 1. Sedangkan Y-nya nanti yang min 1 kalian bisa substitusi ke persamaan yang atas ini nih. Untuk mencarikan nilai Y-nya, X-nya kalian gantikan jadi min 1. Nah ini min 1 kuadrat kan 1 kali 2 ya 2 ya. Kemudian ditambah 4 kali min 1. Ya ini min 4. Kemudian belakangnya tambah 4. Ini min 4 plus 4 bisa coret. Y-nya 2. Sehingga koordinat titik baliknya kita dapat. Ya ini koordinat titik balik ya. Kita tulis dulu aja titik balik ya. Koordinat titik baliknya. X-nya min 1, Y-nya itu 2. Nah tadi koordinat titik balik kan kita bisa misalin dengan A, B ini kan. Artinya yang min 1 itu adalah nilai A-nya, yang 2 itu B-nya. Ya jadi di sini A-nya min 1, B-nya adalah 2. Yang jadi pertanyaan, kita diminta menghitung nilai dari A kuadrat ditambahnya dengan B kuadrat. Ya tinggal substitusikan dong. A-nya tadi yang min 1 kuadrat ya 1 di sini ditambah B-nya 2 ya. 2 kuadrat ini 4, 1 tambah 4 tentunya ini adalah 5. Jawaban yang E selesai. Ya, nah ini analisanya jadi nemu soal kayak gini ya sketsa dulu ya. Jadi jelas. Ya, nanti apa yang harus kita lakukan. Ya, ini masalah garis yang menyinggung suatu kurva lengkung tertentu. Ini adalah konsep aplikasi turunan. Oke, sip.